Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Haraman Ardiansyah. Kali ini saya akan membuat video yaitu bagaimana cara meremote desktop OS Ubuntu. Nah, kita langsung saja masuk ke tahap-tahapannya ya. Pertama-tama kita membutuhkan yaitu aplikasi VirtualBox seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan OS Ubuntu. Saya menggunakan dua OS Ubuntu, yang satu ini bertugas sebagai server, yang Ubuntu satu ini bertugas sebagai klien. Nanti Ubuntu ini yang akan kita remote pada Ubuntu satu ini ya. Nah, bagaimana cara menginstal OS Ubuntu ini? Caranya klik di berkas ini, lalu klik import, lalu klik icon folder ini ya. Lalu carilah folder di mana Anda meletakkannya. Ini sudah ketemu Ubuntu, open, enter, langsung tekan enter saja. Jika sudah, nanti akan hasilnya keluar seperti ini ya. Mengingatkan kembali, kita membutuhkan yaitu dua OS Ubuntu ya, agar bisa meremote salah satu dari OS ini. Untuk berikutnya yaitu kita melakukan pengaturan dari OS Ubuntu akan optimal dalam menjalankannya. Kita klik pengaturannya. Ini kita menggunakan sistem memori dasar separuh ya. Kita menggunakan yaitu 512 saja MB. Untuk jaringan ini kita menggunakan jaringan internal ya. Lalu izinkan semuanya. Untuk USB kita pilih pengendali USB 1.1 OHCI. Klik OK. Sama dengan Ubuntu sebelumnya, untuk pengaturan Ubuntu 1 ini memori dasar kita gunakan separuh ya, 512 MB. Untuk jaringan jangan lupa pilih jaringan internal ya. Untuk USB pilih USB pengendali 1.1. Oke. Pertama kita menjalankan Ubuntu yang ini ya, Ubuntu yang bertugas sebagai Ubuntu yang akan kita remote. Nah, langsung saja klik mulai. Perlu diketahui untuk bisa meremote pada OS Ubuntu ini kita memerlukan sebuah aplikasi pendukung yaitu yang bernama XRDP. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Kita harus mendownloadnya terlebih dahulu ya. Kita tunggu saja sampai masuk ke halaman OS Ubuntu ya. Untuk masuk ke OS Ubuntu ini menggunakan password ya. Tunggu beberapa saat. Tunggu sampai masuk ke halaman Ubuntu. Nah, seperti ini kita diharuskan memasukkan password ya. Passwordnya yaitu jar@2020. Saya akan menuliskan di sini ya, password jar@2020. Masukkan kata sandinya jar@2020 tanpa spasi, tanpa huruf besar ya. Jika sudah, tekan enter. Saat sampai masuk ke halaman utama dari OS Ubuntu ini. Langkah awal yaitu kita harus menyeting IP address ya. Pastikan kelasnya sama dengan Ubuntu yang akan kita remote. Caranya bagaimana? Langsung saja Anda klik di pojok kanan atas ini ya, icon setting ini ya. Diklik lalu pilih sistem setting. Tunggu. Ini lalu pilih network.
Nah, ini pastikan on ya. Ini pastikan on. Jika belum on maka on kan, tinggal diklik aja. Lalu pilih option. Klik option. Nah, pada menu editing wired connection 1 ini langsung saja kita klik yaitu IPv4 setting. Untuk metode ganti menjadi manual ya. Nah, ini ganti manual. Lalu klik add. Masukkan IP address-nya ya. Kita akan menggunakan IP address yaitu 192.168. Untuk kelasnya kita menggunakan angka 24 ya. Pastikan untuk Ubuntu yang meremote Ubuntu ini kelasnya juga sama, yaitu 24. Untuk angka terakhir kita gunakan angka 1 saja ya. Tab, lalu klik save. Nah, ini tunggu beberapa saat ya. Jika belum muncul IP address tinggal klik on off ini ya, on off. Nah, ini sudah muncul ya IP address-nya 192.168.24.1. Sudah, tutup ini terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dash home. Langkah berikutnya yaitu kita perlu mendownload aplikasi XRDP ya, agar bisa meremote OS Ubuntu ini. Kita masuk ke menu terminal. Ketikkan sudo su pada baris pertama, sudo spasi su. Hati-hati ya pada pengetikan ini, karena jika salah spasi atau huruf besar saja maka prosesnya tidak akan berjalan dengan lancar. Ketikkan sudo spasi su lalu ketik enter. Masukkan passwordnya yaitu jar@2020 ya, jar@2020. Seperti biasa passwordnya tidak terlihat ya, tidak apa-apa, langsung tekan enter saja. Nah, pada baris ketiga ini ketik cd spasi garis miring home garis miring admin pc garis miring xrdp, lalu tekan enter. Nah, pada baris keempat ini ketik ls, tekan enter. Nah, pada baris berikutnya kita harus mengunduh 3 ini ya. Lalu langkah berikutnya yaitu ketik dpkg spasi strip i spasi tanda bintang titik deb, lalu tekan enter. Tunggu beberapa saat. Tunggu. Nah, lalu sampai muncul baris ini ketik gedit spasi garis miring home garis miring lagi admin pc garis miring lagi titik x session, s nya 2 ya, session, lalu tekan enter sampai muncul halaman gedit. Nah, jika sudah seperti ini Anda ketikkan pada halaman ini ya, genome strip, tidak usah pakai spasi ya, session spasi strip 2 kali, session lagi sama dengan Ubuntu strip 2D. Seperti ini, ketik save. Dengan ya tidak ada huruf besar sama sekali ya. Jika sudah seperti ini maka Ubuntu ini sudah bisa kita remote untuk OS Ubuntu lain ya. Ini jangan kita tutup, kita minimize saja, minimize, lalu masuk ke Ubuntu ini ya, klik mulai. Tunggu sampai masuk ke halaman Ubuntu ya. Ini sudah mau masuk.
langkah-langkah yang kita lakukan untuk Ubuntu yang bertugas sebagai yang tugasnya untuk meremote Ubuntu sebelumnya, langkahnya sama, cuman di sini kita tidak perlu mengunduh yaitu aplikasi XRDP tadi. Di sini kita hanya menyeting IP, lalu mengetes jaringan antar koneksi Ubuntu yang akan kita remote dan Ubuntu ini, lalu kita menggunakan aplikasi yaitu Remina Remote Desktop ya. Sama seperti Ubuntu sebelumnya, kita masukkan passwordnya yaitu jar @2020, hati-hati huruf besar huruf kecilnya ya. Untuk password huruf kecil semua, jar @2020, lalu tekan enter ya. Tunggu beberapa saat sampai muncul halaman Ubuntu ini. Nah, langkah pertama yaitu kita langsung menyeting IP dari Ubuntu ini ya. Caranya sama, klik icon pengaturan ini, tunggu ya sampai muncul. Nah, ini langsung saja ketik icon ini ya, pengaturan di pojok kanan atas. Nah, ini lalu ketik sistem setting. Pada sistem setting klik network ini, kita akan menyeting IP-nya ya, pastikan ini on, lalu ketik option, tunggu sampai muncul halamannya. Ini sudah muncul ya halaman editing wired connection. Masuk ke IPv4 setting ya. Ini ganti menjadi manual ya. Ganti menjadi manual. Lalu ketik add. Masukkan IP address-nya. Jika tadi kita menggunakan angka 24 sebagai kelas, untuk Ubuntu 1 ini juga sama, kita gunakan angka 24 sebagai kelasnya 192.168.24. Untuk angka terakhir saya gunakan angka 2 ya. Tadi saya menggunakan angka 1, itu tidak boleh sama angka terakhirnya. Lalu klik tab, langsung saja klik save. Ini kita tutup saja, tidak apa-apa. Nah, ini sudah muncul ya IP address-nya 192.168, untuk kelasnya 24, angka terakhir 2. Ini kita tutup terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dash home. Ini kita sudah masuk ke dash home ya. Langkah selanjutnya yaitu kita klik icon terminal ini ya, untuk mengetes koneksi jaringannya antara Ubuntu server dan klien. Caranya ping, masukkan IP dari Ubuntu yang akan kita remote. Ini ketik continue saja, yaitu 192.168.24.1. Terus kita tekan enter ya. Nah, jika seperti ini maka koneksi antar Ubuntu yang akan kita remote dan Ubuntu yang kita gunakan sebagai remote-nya sudah selesai ya, berhasil ya. Ini kita minimize saja. Nah, untuk langkah berikutnya kita buka dash home sekali lagi, lalu kita ketik Remina. Nah, ini ya sudah muncul icon Remina Remote Desktop Client ya. Ini masih belum muncul. Nah, ini sudah muncul iconnya. Ini kita klik, lalu kita klik ini ya, create a new remote desktop file. Yang perlu kita isi di sini hanya pada menu basic ya. Kita hanya perlu mengisi server, username, password. Untuk server ini kita masukkan IP dari Ubuntu yang akan kita remote, yaitu 192.168.24.1. Untuk username-nya yaitu kita gunakan tadi namanya admin PC. Untuk
Untuk password jangan lupa jar add 2020. Untuk color tabnya kita gunakan high color 15 ppp ya, agar terlihat lebih jernih. Jika sudah seperti ini, untuk menu lain tidak perlu diisi ya, cukup server, username, password, dan color tab ini ya. Lalu klik connect. Tunggu beberapa saat ya. Ini kita sudah mau masuk ke Ubuntu yang kita remote, yaitu yang mempunyai IP address 192.168.24.1. Nah ini ya, kita sudah masuk ke Ubuntu yang kita remote, yaitu Ubuntu yang bertugas sebagai server tadi ya. Kita berhasil meremote-nya, kita sudah berhasil masuk ke halaman Ubuntu-nya. Ini sudah keluar juga menu-menunya. Ini juga bisa menambahkan file folder. Kita punya hak penuh ya untuk Ubuntu yang kita remote ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses remote desktop pada OS Ubuntu telah berhasil dan selesai. Sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.